Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Syafitri dengan NIM 4011802991. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapitalisme. Apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme itu merupakan ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan atau sekelompok orang dalam masyarakat yang bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Pemilik modal ini akan melakukan berbagai usaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri kapitalisme. Antara lain, yang pertama, pengakuan atas hak pribadi masing-masing individu. Jadi individu itu mempunyai hak pribadi yang menurutnya itu harus diangkat sesuai dengan hak mereka. Yang kedua, kepemilikan alat-alat produksi oleh industri. Jadi alat produksi tersebut dimiliki oleh individu tersebut. Selanjutnya, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri yang sesuai dengan kemampuan mereka tanpa ada yang menuntut apa sih pekerjaan yang akan mereka pilih nanti. Yang selanjutnya, yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang selanjutnya, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan perekonomian karena dalam kapitalisme ini cenderung diatur oleh mekanisme pasar, sehingga pemerintah itu hanya mempunyai peran yang kecil dalam mekanismenya. Yang selanjutnya, manusia dipandang sebagai homo economicus, yaitu pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri tanpa memikirkan yang lain. Yang selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme tahap awal, yaitu 1500 sampai 1750. Kapitalisme pada masa ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris sejak abad 6 sampai abad 18. Berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan variasi bentuk kekayaan lainnya. Yang kedua, kapitalisme klasik yang berlangsung sekitar tahun 1750 sampai tahun 1914. Awal munculnya tahap ini diawali dengan adanya revolusi industri di Inggris. Revolusi ini dipicu ditemukannya mesin uap, sehingga mulai muncul mesin-mesin yang berskala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Yang selanjutnya, kapitalisme lanjut yang berlangsung pada tahun 1914 sampai sekarang. Momentum utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I. Kapitalisme berlanjut sebagai peristiwa penting ditandai paling tidak oleh 3 momentum. Yang pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika yang ditandai dengan mata uang dolar yang mendominasi dunia. Yang kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika sehingga eksis dari kapitalisme klasik. Yang ketiga, revolusi Bolshevik Rusia ingin menghancurkan industri fundamental kapitalisme, yaitu dengan pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan komponen agama. Yang selanjutnya, sikap kelompok dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Yang pertama, neoliberalisme. Dengan adanya kelompok ini, mereka bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, yaitu dengan pembenaran yang mengacu pada kebebasan. Artinya, kelompok ini
mempercayakan kekuasaan pada pasar. Yang kedua, reformis, yaitu keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Dengan adanya sikap kelompok reformis ini mampu mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental pada masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, kelompok radikal, yaitu meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar dengan menggunakan cara yang salah. Walaupun cara yang digunakan salah, tetapi hasil yang akan dicapai itu memiliki dampak baik terhadap suatu kebijakan. Misalnya, untuk mendapat harga yang pas, mereka menawar sampai harga itu disetujui oleh penjual dan pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.